Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin middin wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini saya bisa bersilaturahim untuk kedua kalinya dengan jamaah Masjid Ahsanul Mahmudah. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, kita akan mengkaji kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah tentang penyucian jiwa, ya. Karangan Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri, ya. Beliau menulis kitab ini untuk memberikan pendekatan baru lah bahasanya, ya. Karena seringkali ketika mengkaji tazkiyatun nafs cenderung lebih kepada pembahasan sufi gitu ya, gitu. Jadi agak-agak termasuk ifrat, berlebihan gitu ya dalam beberapa kajiannya begitu. Maka beliau menulis buku ini dan mudah-mudahan ini menjadi panduan kita bagaimana kita berusaha untuk menyucikan jiwa, karena kita tahu di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Berarti itu hati yang qalbun salim itu berarti yang melakukan proses tazkiyatun nafs ketika dia hidup gitu. Nah, terlebih kita juga diajarkan doa oleh Rasulullah, riwayat Imam Muslim kalau nggak salah ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Lanjutkan. Ini Ustaz kali-kali ngetes lah jamaah ya. Ini doa penting, padahal tanpa itu kita nggak akan selamat. Dan seringkali doanya dilupakan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ayo, satu kata lagi dah. Ayo. Anta waliyuha wa maulaha. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang sebaik-baiknya mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindungnya. Ibu semuanya. Nanti mah dibaca ya doanya setiap sholat ya begitu. Biasanya suka berdoa ini tuh kalau di ujungnya itu suka ada kata-kata itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini apa ya, sarah sedikit dari kitab ini bahasanya ya. Karena begini, dalam metode keilmuan itu ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau kita membahas kitab, kita membaca apa adanya tanpa menambah gitu Pak. Dan kalau menambah itu berarti itu sudah syarah namanya, gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam tradisi keilmuan di Arab itu, kalau menyampaikan kitab ya tidak ada tambahan, gitu aja, gitu ya. Paling terjemahnya aja yang kurang jelas itu aja satu, gitu ya. Nah, mungkin kalau Ustadz di sini bahasanya menerjemahkan plus mensarah dikit Pak ya, mensarah dikit ya, begitu. Baik. Ada pengantar beliau yang luar biasa. Kata beliau,
Fan nafsu allati baina janbail insan amruh azim, ya. Jiwa yang diantara manusia itu adalah urusannya sangat agung, wa sya'nuha kabir, dan luar biasa urusannya, ya. Faqad aqsamallahu azza wa jalla bi'adadi min makhluqatil kibar dala ala azamatihi fi surati syamsi ala nafsil muflihati wa ghairil muflihah. Kita tahu di dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah dengan sejumlah makhluk yang makhluknya dahsyat itu. Matahari, bulan, siang, malam, betul? Langit, bumi. Lalu Allah menyebutkan apa? Wan nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa khaba man dassaha. Ini menunjukkan bahwa pembahasan itu bukan urusan sepele gitu. Ini adalah urusan yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Walaupun dalam kenyataannya sering suka lupa gitu Bapak Ibu semuanya. Punten. Kadang kita kalau mengkaji fikih semangat, mengkaji apalagi kontemporer semangat gitu. Kalau mengkaji jiwa rada-rada aduh, soalnya bakal kajepretan wae. Iya betul Bu. Yang kecepretan bukan Bapak Ibu semuanya, Ustadz yang ceramahnya masalahnya. Betul itu ya. Yang paling kecepret itu orang yang menyampaikan. Karena ini mah langsung tuh, ya. Nanti teh bakal kekritik. Aduh, mohon ya Teh Abi, mohon ya Teh Abi. Pasti begitu Bapak Ibu semuanya, ya. Benar. Baik. Qaul azza wa jalla qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Aslu zakat, kata-kata zakat dalam bahasa Arab, hiya ziyadah fil khair, adalah bertambah dalam kebaikan. Itu ya. Makanya kalau harta dizakati itu akan tambah kebaikannya. Tambah kebaikan wujudnya apa? Tambah soleh, tambah dekat dengan yang menciptakan, yang memberikannya. Begitu ya itu. Wal muradu bil ayati huna. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah annaman sa'afi tazkiyati nafsihi. Barang siapa yang berusaha untuk menyucikan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaikinya, wa sumuwiha, dan meningkatkan derajatnya, gitu ya, bil istiktsari minat ta'at wal khairat, dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, wal ibtiadi anisyuri was sayyiat, dan menjauhi segala keburukan, segala dosa, segala maksiat, tahaqqaqa falahu. Maka dengan demikian orang akan merasa beruntung dan bahagia. Jadi jiwa itu akan bahagia Bapak Ibu semuanya kalau kita ini banyak ibadah. Kita ini banyak ketaatan. Tapi kalau kemaksiatan yang dikereuyeun begitu, dosa yang dilakukan, maka hati ini tidak akan merasa nyaman dan merasa tenang. Gitu, ya. Baik. Wa qaulu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kalau Ustadz kecepatan diingatkan Ustadz, ya. Nah seringkali mungkin di hadapan mahasiswa jadi kadang cepat, ya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotorinya. Aslu tadsiyah, nah dassa itu masdarnya tadsiyah, ya. Huwal ikhfa, menyembunyikan. Jadi mengotori itu menyembunyikan. Fal'asi, orang yang bermaksiat itu, lihat kata beliau sangat dakik ini ungkapannya. Qad akhfa nafsahu, telah menyembunyikan jiwanya al-karimah yang mulia bifi'lil atham, dengan berbuat dosa. Jadi orang yang berbuat dosa itu sebenarnya menyembunyikan jiwanya yang mulia, begitu ya. Wa tamaroha birrada'il wal khasais, dan menutupinya, tomar sama ya, menutupinya dengan hal-hal yang hina, ya, khasais juga hina, begitu ya. Wa qamma'aha, dan menutupinya, wa ahlaka, membinasakannya bi fi'lil uyub, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hatta sarat nafsah dani'atan wadi'atan munhattah. Nah, ungkapannya sangat balik gitu ya. Sampai akhirnya jiwanya menjadi rendah, hina, gitu ya. Munhattah, jatuh begitu ya, ke tempat yang paling rendah. Wastahaqqat bidzalikal khaibat wal khusran wal iyadu billah. Oleh karena itu jiwa yang demikian akan mendapatkan kerugian. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang yang berbuat dosa adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan jiwanya. Gitu kan, gitu ya.
ditutupi dengan perbuatan dosa dan maksiat, begitu ya, itu. Fan nufusus syarifah, nah lihat. Jiwa yang agung, yang mulia, la tardo minal asya'i illa bi'alaha. Dia tidak akan ridho dari apapun kecuali yang paling unggul, yang paling utama. Wa ahmidaha akibatan, yang paling terpuji akibatnya. Jadi kalau jiwa yang mulia itu pasti mohon maaf gak senang berbuat dosa dan maksiat, Pak. Makanya kalau kata Agim, orang soleh itu punya sensitivitas. Jadi kalau kita lagi soleh, sok rada-rada galak, kabatur, tayat-tayat menuju soleh, Pak. Sensitivitasnya tinggi. Nah, kenapa? Karena begitu jiwa itu, Bapak Ibu semuanya ya. Dan senangnya pasti yang baik-baik gitu kan itu. Ada nggak suka, biasanya sok nggak bobotohan Persib, Pak itu teh. Tapi pas lagi soleh mah nonton Persib, level. Nah begitu Bapak Ibu semuanya. Betul itu teh, betul. Ya. Wan nufusu dani'atu tahumu haulal danaat. Nah, tapi jiwa yang hina itu akan muter-muter di yang hina juga, gitu ya. Wataku alaihi, dan akan masuk ke dalamnya kama yaqaudubab ala aqdar, sebagaimana lalat itu jatuh kepada kotoran. Ya, punten. Lalat itu muterin bangke kan itu ya, muterin yang bau-bau yang buruk-buruk. Ya begitulah yang buruk teh, Pak. Senang nate gitu, main gapleh ya. Senang nate main catur gitu ya. Kayak lama-lama jatuh kepada apa? Judi. Gitu kan gitu. Betul tidak? Senang nongkrong gitu Bapak semuanya ya. Awalnya sih nongkrong di kafe gitu. Bukan salah nongkrong di kafe. Bisa ustad nuju nongkrong gitu. Sudah wah punten. Nuju dakwah kita dipoto gitu, ustad tuh nongkrong gitu ya. Tapi mohon maaf, nongkrongnya itu tanpa batas gitu maksud ustad. Siang malam di situ, lama-lama terjerumus ke dalam kemaksiatan kan gitu. Itu jiwa yang hina, begitu, yang rendah. An-nafsu syarifu al-aliyah la tarda bidulmi wa bil fawahish wa bil syarika wal khiyanah li'anna akbaru min dzalika wa ajal. Nafsu yang agung itu, jiwa yang agung, yang luhur, tidak akan ridho berbuat kezaliman, berbuat fawahish, perbuatan keji, gitu ya. Mencuri, khianat. Kenapa? Karena jiwaannya lebih besar dari itu semuanya dan lebih agung gitu. Gak akan mungkin melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan walaupun hanya kecil gitu Ibu semuanya. Kalau jiwanya agung itu begitu. Ya. Wa nafsul mahinatul haqiratul khasisatu bididdi dzalika. Ya. Jiwa yang hina, yang rendah, begitu ya. Kebalikannya. Fakulu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa akan condong kepada sesuatu yang cocok dan sesuai dengan jiwanya. Jadi kalau kita ingin ukur jiwa kita, lihat kita tes senangnya apa gitu Bapak semuanya. Tidak boleh untuk ukur orang lain, tapi ukur kita. Ya. Jadi kalau kita senang karena kemaksiatan, senang dosa, oh berarti kita teh di situ gitu Bapak semuanya. Kalau kita senang melakukan kebaikan, amal soleh, zikir, senang sholat malam, senang ibadah saum dan sebagainya, berarti jiwa kita pada kelompok itu, begitu. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahamiyah wajib ala kulli muslim nasil nafsi an yu'na biha inayatan faiqatan. Karena penyucian jiwa memiliki kepentingan yang luar biasa, ya, terkait tadi sebelumnya, maka wajib bagi setiap muslim yang menasihati dirinya untuk memberikan perhatian yang mendalam terhadap hal ini. Wa an yujahida nafsahu fi hayati ala tahqiqi hadil ghayatil hamidah, dan dia harus mujahadah jiwanya selama hidupnya untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini. Liyufliha fi dunya wa ukhrahu, supaya bahagia di dunia dan di akhirat, wa yan'ama bisa'adatil haqiqiyah, dan mendapatkan kenikmatan dengan kebahagiaan yang hakiki. Nah, fa inna linnafsi alal muslim haqqan. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Terkadang kita ingat hadis ini tapi dalam konteks yang lain. Kata beliau bahwa setiap jiwa itu bagi seorang muslim dia memiliki hak. Kan ingat hadis ini disampaikan oleh Rasul ketika ada 3 orang sahabat datang menemui Rasul. Masih ingat? Betul. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasul. Kan gitu. Nah, yang satu setelah diberitahu oleh Aisyah bagaimana ibadah Rasulullah, keluar.
Kemudian yang mengatakan saya tidak akan tidur, saya akan sholat sepanjang malam. Yang satu lagi apa? Saya akan saum, tidak akan pernah berbuka. Yang satu tidak akan menikah, gitu ya. Rasul mendengar, dipanggil Rasulullah SAW semuanya. Sini. Aku yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku tidur, aku sholat, aku saum, aku berbuka, dan aku juga menikah. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Tapi di situ Rasul mengingatkan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu itu butuh memiliki hak atas dirimu. Ya. Wa yukhti'u man yadunnu. Lihat. Dan salahlah orang yang menganggap anna haqqan nafsi yakunu bitasydidi 'alaiha. Hak jiwa itu adalah dengan bersikap keras kepadanya. Wa hirmaniha min huquqiha, dan menghalanginya dari hak-haknya allati fatarallahu nufusa 'ala ihtiyaji ilaiha, yang dimana Allah menciptakan jiwa ini membutuhkan itu. Jadi terkadang kita mendapati orang-orang yang tasyadud gitu Bapak Ibu semuanya, haram semuanya, betul tidak? Pokoknya mah nggak boleh, pokoknya semuanya hidup harus sederhana gitu ya, frugal life bahasa ini namanya, betul tidak? Ya. Gitu ya, nggak boleh menikmatin apapun urusan dunia, gitu ya itu. Padahal kan jiwa ini ya butuh healing gitu ya, betul. Kan suka ada pertanyaan gitu Bapak Ibu semuanya. Ustaz boleh tuh jalan-jalan gitu ya? Ya boleh, karena jiwa itu butuh itu, silakan. Ya begitu, silakan begitu itu. Kama yukhti'u may yadunu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Nah, ada juga mohon maaf yang salah juga pemahaman, ada orang yang menganggap bahwa hak jiwa itu adalah bitafrid. Tafrid itu apa? Mengabaikan, ya, mengabaikan, melupakan bagaimana mengendalikannya dan meninggalkan dia terjebak ke dalam syahwat. Itu juga tidak boleh. Jadi ada satu kelompok orang yang mengharamkan semuanya untuk jiwanya, ada satu kelompok justru yang membebaskan gitu. Akhirnya terjebak ke dalam kemaksiatan dan dosa gitu itu. Kata beliau, wahai hat, jauh sekali antakuna tazkiyatan fi misli dalika. Tazkiyah nafsu dengan seperti itu. Nah lihat. Tazkiyah takuntu syar'iyyah. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Kata beliau, tazkiyatun nafs itu, penyucian jiwa itu harus dengan jalan-jalan syara'. Bitawassut wal i'tidal, harus menengah, di tengah dan i'tidal, berlaku adil ya. Fala ifrata wala tafrid, tidak boleh berlebih, tidak boleh menyepelekan. Bal biluzumi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tersebut dengan petunjuk Nabi SAW dan manhajnya yang lurus begitu ya. Baik, itu pengantar beliau yang menurut Ustadz luar biasa, karena seringkali kita mendapati dua kelompok ya begitu, yang terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi ada juga kelompok yang mohon maaf nganggapnya lah rileks, tapi sebenarnya tidak pernah melakukan proses tazkiyatun nafs begitu ya. Nah kita coba untuk belajar ya gitu Bapak Ibu semuanya. Kaidah pertama ini. Al-qaidatul ula, kaidah pertama, at-tauhid aslu ma tazku bihin nufus. Tauhidlah, nah ini bedanya Bapak Ibu semuanya ya. Nih beliau manhaj salaf ya begitu. Tauhid asalnya adalah pondasi dari kesucian jiwa gitu. Gak mungkin jiwanya bersih kalau tauhidnya gak benar. Betul tidak? Nah itu. Karena seringkali mohon maaf orang yang tadi berlebih-lebihan itu tauhid itu dinomor sekiankan gitu Bapak Ibu semuanya. Padahal kata beliau inna tauhida huwal ghaya allati min ajliha khalaqanallahu azza wa jalla. Tauhid adalah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya enggak usah terjemahkan itu Maya. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul, dan tauhid itu adalah fokus dakwah, inti dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, mereka menyeru hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Wa tauhid itu huwa awwalu ma yajibu 'ala insani lidukhuli fi dinil Islam. Adalah awal yang pertama wajib bagi manusia ketika dia masuk dalam Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala da'iyat ila Allah azza wa jalla an yu'allimahun linnas. Dan demikian juga tauhid merupakan hal yang pertama yang diwajibkan, yang wajib disampaikan oleh seorang pendai
ketika ia mengajarkan kepada manusia. Sebagaimana Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman. Kata Rasul, innaka taqdamu ala qaumin, engkau akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Maka yang pertama yang harus kau sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk mengesahkan Allah. Nah, baik. Wa qad tawa'adallahu. Nah, lihat Bapak semuanya. Dan Allah mengancam alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid, yang tidak menyucikan jiwa mereka dengan tauhid, wal imani dengan dan iman, bil adabi syadid, dengan siksaan yang keras yaumul kiamat, pada hari kiamat. Jadi pencucian jiwa itu dimulai dengan kita meluruskan tauhid. Firman-Nya apa? Kata Allah, wa wailul lil musyrikin. Apa artinya Pak? Nerakawel bagi orang musyrik. Nerakawel. Alladzina la yu'tuna zakata, mereka yang tidak menunaikan zakat. Itu sering diterjemahkan begitu. Tapi sebenarnya bukan begitu kata beliau di sini. Sebab ayat ini turunnya di Mekah. Belum ada pensyariatan zakat. Nah, di sini pencucian jiwa. Gitu, membersihkan dari musyrik, memurnikan tauhid, gitu ya. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka kafir terhadap akhirat, tidak mesti akhirat. Lihat, qala Ibnu Taimiyah berkata fi tafsiril ayat as-sabiqah, ketika menafsirkan ayat terdahulu, hiya tauhid wal iman. Tuh. Yang dimaksud dengan la yu'tuna zakat itu adalah tauhid dan iman. Mereka tidak memberikan itu, gitu. Jadi tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan iman. Alladzi biha yazkul qalbu, yang dengan tauhid dan iman hati akan menjadi suci. Fa innahu yatadamman nafyal ilahiyah ma siwal haq minal qalbi, karena di dalamnya mengandung menafikan ketuhanan selain yang al-haq dari hati. Wa isbati ilahiyatil haq fil qalbi, dan menegaskan ketuhanan yang hak dalam hati. Wa huwa haqiqatul la ilaha illallah, itulah hakikat la ilaha illallah. Wa hada aslu ma tazku bil qulub, dan ini adalah pondasi sucinya jiwa. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu semuanya orang jiwanya suci kalau tauhidnya masih bermasalah, gitu ya. Kalau masih yakin kepada khurafat, bid'ah, gitu ya, percayaan yang mohon maaf ya, begitulah ya, begitu. Masih banyak, gitu ya. Sampai diingatkan tuh hari ini ya, tadi itu ya di Monas ya, betul? Ya, itu mengingatkan Gubernur Jawa Barat khusus ya, yang terpilih katanya ya, gitu ya, agar gitu ya, gitu. Aduh ya, beginilah ya. Baik. Qala Ibnul Qayyim, aktsarul mufassirin minas salaf, kebanyakan mufassir dari salafus saleh, bahwa yang dimaksud dengan la yu'tuna zakat adalah ya tauhid, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wal iman alladzi bihi yazkul qalbu, dan imanlah yang akan mensucikan jiwa, wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Karena lihat Bapak Ibu semuanya, karena dengan keimanan dan dengan ketauhidan itulah pondasi segala kesucian dan nama pertumbuhan. Tanpa itu enggak mungkin Bapak Ibu semuanya. Maka harus membersihkan dulu tauhid kita, jangan ada kemusyrikan di dalamnya. Begitu ya itu. Wa kama anna tauhid wa aslun ma tazku bihin nufus wa tathur, katanya sebagaimana tauhid merupakan pondasi bersihnya jiwa dan sucinya jiwa, fa inna syirka huwa asyaddu ma yudanisun nufus wa yaftiqu biha. Maka syirik adalah yang paling mengotori jiwa dan merusaknya. Bal huwa muhbitun li jamil amal, dan dialah yang akan menggugurkan setiap amal. Makanya Bapak Ibu semuanya, berarti kalau kita ingin tazkiyatun nufus, hilangkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar. Murnikan tauhid. Enggak boleh ada, mohon maaf, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ketauhidan. Karena zaman sekarang, karena kita seringkali sudah begitu tertanam kuat gitu ya, itu teh sudah menjadi otomatis kemusyrikan teh gitu Ibu semuanya ya, turun temurun betul. Kadeah bisi cilaka
Nah, pedah naon? Pedah aya uci ngajeleng nih Bu. Uci ngajeleng langsung astagfirullahaladzim gitu. Ruasnya takut celaka, teh mengotori apa? Jiwa itu Bapak Ibu semuanya. Kotor itu jiwanya Bapak Ibu semuanya. Makanya harus banyak berlindung kepada Allah. Ada doanya kan? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tidak hafal juga. Allahu Akbar. Nah. Ya. Baik. Nanti mah ada ujiannya ya. Baik. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, hambamu berlindung kepadamu, an nusyrika bika syai'an na'lamu, menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu itu musyrik, wa astaghfiruka, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah, lima la na'lamu, atas kemusyrikan yang kami tidak tahu. Kalau kemusyrikan tahu mah tahu kita juga, betul ya Bapak Ibu semuanya ya. Tahu lah ya kemusyrikan nah yang itu. Nah masalah yang tidak tahunya itu yang seringkali terabaikan. Pada itu ngotori Bapak Ibu semuanya. Jangan punten Bapak Ibu semuanya. Kita nggak bisa menikmati ketaatan, sholat, saum, bahkan haji dan umroh. Kan harusnya orang udah haji umroh itu ngerubah karakter ya, betul tidak? Karena ibadah itu kan mensucikan, tapi mah teu suci-suci. Kenapa? Karena tauhidnya bermasalah gitu Bapak Ibu semuanya. Tauhidnya bermasalah. Coba Ibu Bapak semuanya ya, lihat di video eta orang niuman tugu nu aya di apa? Di Arafah, Pak. Di Jabaroh mah diciuman. Betul? Terus itu diciuman dalilnya di mana? Tidak ada itu keberkahan di di Jabaroh mah kecuali hanya tanggal 9 dari duhur sampai maghrib. Di hari biasa mah ya biasa sampai Gunung Sabelah gitu ya. Gunung Pereng gitu sama aja begitu ya itu. Karena hanya tanggal 9 gitu semuanya. Tapi ya begitu yang terjadi sekarang ya begitu. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Nah, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, lain asyrakta, jika engkau musyrik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan batal, binasa, akan hancur, akan rusak. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian pasti menjadi orang-orang yang rugi, Bapak Ibu semuanya. Naudzubillah ya. Itu. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfirullahu azza wa jalla abadan liman mata alaihi. Dan inilah dosa yang Allah tidak akan mengampuni orang itu selamanya kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau masih hidup bisa taubat. Tapi kalau mati dalam keadaan musyrik tidak akan diampuni dosanya. Jadi boleh jadi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan karena kita mah nggak mungkin lepas dari dosa ya. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita tidak diistighfari, tidak istighfar dan anggap kita itu dosa gitu Pak, betul? Sering Bu? Sering. Jadi mau istighfar teh kalau dosa banget, tapi dosa dan terkadang nggak ada dosa, ibu nyarekan saroge gitu, dosa tuh Bu. Sok istighfar datara, dianggap nanti biasa gitu ya. Contoh misalkan, nanti Allah akan ampuni walaupun kita tidak istighfar gitu. Tapi kalau syirik itu Bapak Ibu semuanya nggak akan diampuni. Kalau dia mati dalam keadaan syirik gitu. Dosa lain main terserah Allah gitu Bapak Ibu semuanya. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni an yusyraka bihi, orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Gitu ya. Wa haramallahu azza wa jalla jannata ala kullin man asyraka mahu ghairuh. Dan Allah mengharamkan surga bagi orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah, sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alil jannata, Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan baginya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena zalim itu adalah syirik. Yang besar itu ya zalim ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ya penulisnya mengingatkan hal yang sangat penting gitu ya. Seringkali memang terabaikan oleh kita karena seolah-olah kita teh sudah
benar bertauhid teh. Padahal masih banyak hal yang perlu kita luruskan, ya begitu. Faidah haqqaqatil abdu tauhid, apabila seorang hamba telah mewujudkan ketauhidan, hasolat lahu zakatul kamilah, maka akan mendapatkan kesucian yang paripurna. Wa hasolat lahul hidayat wal amnu wa ta'amani fid dunya wal akhirah, dan ia akan memperoleh petunjuk dan keamanan yang sempurna di dunia dan akhirat. Kama qala ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanhum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, merekalah orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Karena kalau orang, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bersih dari kemusyrikan, maka tenang aja, karena yang bisa memberi madarat dan manfaat hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, maka tenang gitu ya. Di akhirat pasti jelas tenang. Kenapa? Orang yang tauhidnya benar pasti selamat dari azab Allah. Nah, pamata akhlasul abdu dhulla lillah. Nah iya, ini baru Bapak semuanya. Ketika seorang hamba mengikhlaskan adzulla, kerendahan hati lillahi kepada Allah, wal mahabbatu lahu, dan kecintaannya kepada Allah, khalasat a'maluhu, maka amalnya akan bersih, wasohat, dan benar. Wa zakat nafsu wa tobat, maka jiwanya akan suci dan bersih. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha minasyawabi syirki, dan ketika masuk kepadanya kotoran-kotoran dari kemusyrikan, dahala nafsi minad danas wa tadnas bahas bidzalika, maka akan masuk kotoran yang akan mengotori jiwanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, keikhlasan itu hal yang paling penting dalam hidup. Seringkali kita itu dalam beribadah itu dikotori oleh penyakit syirik, Pak. Yang disebut dengan apa? Riya, ujub, sum'ah, betul tidak? Sok punten. Kalau kita masuk ke Masjid As-Sanul Mamuda ini subuh-subuh, Pak, terus mengatakan kabeh sararengan urang unggul salat subuh, eta teh langsung ujub itu teh, Pak. Enggak boleh. Kamarana kabeh ye sarare kabeh sugan mah gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi apa? Ujub. Ya. Atau mohon maaf Bapak semuanya. Ada orang Bapak semuanya, biasanya sok di saf pertama sholatnya teh, Pak. Tapi suatu saat subuhnya kesiangan. Terus ketika imam assalamualaikum, dia berdiri di belakang di saf ketilu, wajahnya memerah. Karena katingali ku jamaah sadayana, gedean ustad kaberangan eta. Itu memerah wajahnya. Berarti sholat selama itu bukan karena Allah, karena manusia, Pak. Harusnya nggak perlu malu sama manusia, malunya sama Allah. Tapi kalau orang malu karena manusia berarti apa? Selama ini ibadahnya karena siapa? Karena manusia. Nah itulah yang mengotori ibadah gitu. Dan berapa banyak diantara kita teh sok gitu, Pak. Pangpayuna mah sholat saf pertama semangat gitu. Pas kasiangan katingali itu. Ibu bade ka mana? Isin tos bubar. Berarti selama ieu teh pangaosan teh gara-gara naon, Bu? Manusia, bukan karena Allah. Enggak apa-apa. Datang terlambat juga, terakhir juga ada dicatat sebagai amal soleh. Itu contoh, mohon maafnya. Dan berkata salah seorang penulis, berapa banyak orang yang tidak selamat dari itu, Pak. Fala zakata li nafsi illa bitahqiqit tauhid. Tidak akan ada kesucian bagi jiwa kecuali dengan mewujudkan tauhid, wa ibradillahi, dan mengesahkan Allah bil ibadati, dalam ibadah, wa ikhlasil amalahu, dan ikhlas dalam beramal hanya karena Allah. Ala lillahi dinul, ingatlah hanya milik Allah agama yang mukhlis, yang khalis, yang ikhlas begitu ya. Wala zakata li nafsi, dan tidak ada kesucian bagi jiwa illa bi takhlisha minasyirki, kecuali kita melepaskan diri jiwa kita dari kemusyrikan bijami anwahi, dengan berbagai macamnya. Wa takhlisha, dan membersihkannya min kulli ma yunaqidu tauhid, dengan yang bertentang dengan tauhid, wa yud'ifu, dan melemahkannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, paling berat dalam tazkiyatun nafs adalah masalah tauhid.
Karena seringkali manusia ini dalam hidupnya ada tujuan-tujuan yang menyertai, Pak. Kan seorang sahabat bertanya begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang berjihad, berharap Allah dan berharap ghanimah, dapat apa dia? Kata Rasul apa? La syai', tidak dapat apa-apa. Ditanya lagi, Rasul, kalau orang berjihad tujuannya untuk mendapat ghanimah dan mendapatkan pahala, dapat apa? La syai', sampai 3 kali. Kata Rasulullah, lalu Rasul menjelaskan, orang, Bapak Ibu semuanya, akan benar berjihadnya di jalan Allah kalau niatnya hanya untuk Allah semata, tidak ada yang lain. Tapi kan dalam kehidupan kita di dunia ini seringkali teteh rada-rada kacampur sedikit-sedikit, betul Bapak Ibu semuanya. Sok, Bapak bekerja tujuannya apa? Ibu bekerja tujuannya apa, Bu? Campur, betul itu. Campur. Dan memang begitulah manusia, Bapak Ibu semuanya. Enggak ada. Tuh, makanya kata para ulama, bisa ikhlas sesaat saja kita selamat gitu. Karena urusan dunia ini betul-betul mencampuri setiap. Jangan yang dunia, akhirat aja terkadang tercampur urusan dunia di dalamnya. Betul tidak Ibu semuanya? Kunan Ibu Haji rajin sholat tahajud, ya teh pun anak badai kuliah cenah. Mungkin didoakan gitu ya Ibu semuanya. Ustaz salah tidak? Kalau orang berdoa mah tidak salah Ibu semuanya. Tapi kalau dari awal meniatkan tujuannya itu berarti ada yang salah. Seperti tadi kan, betul tidak? Gitu. Menjaga agar sholat kita, ibadah kita semuanya karena Allah itu bukan perkara yang mudah Ibu semuanya. Bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Makanya seorang ulama mengatakan, udhibtu bis sholati arba'ina sanatan. Saya disiksa sholat 40 tahun. Summa tanamtu biha. Baru setelah itu saya menikmatin sholat. Karena ya, dijaga untuk terus gitu Bapak Ibu semua. Jaga keikhlasan itu berat, sok aja cobian. Berat Bapak Ibu semua, ujiannya berat. Gitu ya. Makanya kenapa kaidah yang pertama adalah tauhid sebagai pondasi kesucian jiwa. Sebab tauhid itu pasti keikhlasan. Tanpa itu tidak mungkin jiwa ini suci. Gitu aja Bapak semuanya. Kalau dalam jiwa ini masih terkotori oleh tujuan-tujuan dunia, maka selama itulah masih kotor Bapak semuanya. Berat itu teh. Siapa? Abu Hurairah Bapak Ibu semuanya. Kalau beliau membaca hadis ini selalu pingsan beliau. Qala Rasulullah SAW dibanjir oleh muridnya teh. Ya baik, mada qala Rasulullah SAW pingsan lagi Bapak Ibu semuanya. Ketika menjelaskan hadis tentang apa? Tentang bab niat Bapak Ibu semuanya, tentang keikhlasan. Ketika beliau menceritakan hadis Rasul, ada 3 orang yang beramal amalan yang terbaik. 1, amalnya apa? Berjihad. Betul. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu jihad li ayu qala anta kajari, supaya orang mengatakan kau adalah orang pemberani. Masuk neraka. Yang kedua, orang yang rajin sedekah. Li ayu qala anta kajawad, supaya orang mengatakan kamu dermawan, dia masuk neraka. Yang ketiga mah ustad, ajengan, kiai semuanya. Orang yang rajin baca Quran, li ayu qala qari. Rajin baca, rajin ngajar, pintar, cerdas. Makanya capek, berat kata Pak, betul berat. Ya, karena yang tahu urusan hati kan hanya Allah, malaikat tidak tahu. Dan menjaganya itu ya proses yang terus menerus harus kita jaga ya, gitu. Itu pondasi pertama, kaidah yang pertama Ibu semuanya. Yang kedua, nah ini yang tadi Ustaz tanyakan di awal. Kaidah yang kedua adalah ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Nah seringkali ini dilupakan, makanya Ustaz ngetes doanya aja lupa gitu. Kumaha bade suci Pak, doa nabi tak apal. Logikanya punten ya, kan gitu, betul tidak? Kan kita ingin suci jiwa. Pernah doa gitu, ya Allah sucikan jiwa abi, moal dah, jarang begitu teh doa teh.
Paling ya Allah rezeki abis sing seueur, sing berkah, pun anak sing saroe gitu ya. Nah gitu Ibu semuanya. Baik. Nabi bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan berdoa, begitu ya. Fadua min afdhal ibadat indallah. Doa itu merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah. Li'anna fi idharun lil ajzi wal iftiqar. Karena kalau doa itu menunjukkan apa? Lemah, kita butuh betul sama Allah. Wa tadallul, merendahkan diri, walin kisar, ketundukan, wal i'tirab bi quwwatillah, pengakuan akan kekuatan Allah dan kemahakuasaannya, kekayaannya, wa ighnaihi, dan Allah satu-satunya zat yang bisa mencukupi, wa kibriyaihi, dan keagungan Allah, wa jabri kasri khawatiri a'daihi, dan Allah bisa menutup ya segala musuh-musuhnya, begitu ya, pemikiran musuh-musuhnya. Padlan an pudra'i ahibahi wa auliyahi, lebih utama kepada orang-orang yang dicintai dan aulianya. Walau asarun azimun fi fati abwabil khair, dan doa itu memiliki efek yang luar biasa dalam membuka segala kebaikan, sebagaimana Syekhul Islam fi wasiat li Abil Qasim Al-Maghribi, nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Abdul Qasim Al-Maghribi, ad-du'au miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Faqulu khairin tarju li nafsika wa turidu min khairati dunya wal akhirah fatlubu minallah. Segala kebaikan yang kau harapkan untuk dirimu dan kau inginkan baik kebaikan dunia dan akhirat, silakan minta dari Allah. Walja ilahi, dan berkembalilah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dalam mendapatkannya dan mewujudkannya. Jadi minta sama Allah sekaligus kita juga ke Allah gitu Ibu semuanya. Doa lalu ibadah, begitu ya, ikhtiar yang maksimal ya, berdoa, kalau amal soleh lakukan amal solehnya, begitu ya. Wa qad wa'adallahu min du'ahi wal taj'ila bil ijabah, dan Allah telah menjanjikan dari doanya dan orang yang mau kembali kepada Allah dengan apa? Dengan ijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah sama aku akan kabulkan. Wa qala amirul mukminin. Nah, Bapak semuanya. Amirul mukminin Umar berkata, inilah ahmilu hammal ijabah. Bahasanya gini, saya mah tidak pusing doa saya diijabah atau tidak. Walakin hamma doa, tapi yang membuat saya, pikiran saya itu adalah berdoanya. Faidaul himatud doa, sebab kalau orang diberi ilham untuk berdoa, fainal ijabata ma'ahu, maka disitulah ada ijabah gitu. Jadi yang membuat, yang dipermasalahan itu bukan diijabah atau tidaknya, mau doanya atau tidak gitu Pak. Betul tidak? Sok Ustaz nanya, Bapak Ibu semuanya, berapa lama kita berdoa setiap hari? Sebentar Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Padahal setiap doa itu pasti diijabah, betul tidak? Diijabah tidak? Diijabah, ya. Tapi wujud ijabahnya yang berbeda-beda. Bisa di dunia diberi, bisa di akhirat, atau bisa dijauhkan dari bahaya. Kan itu wujud ijabah Bapak Ibu semuanya, ya. Begitu. Ustadz Puputan, kalau Ustadz agak memahami doa itu ada di qabul, ada di ijabah Pak. Kalau di qabul itu hanya diwujudkan yang menjadi doanya. Maka orang zolim pun berdoa bisa dikabul tapi tidak diijabah itu teh. Karena ijabah mah qabul plus jadi amal soleh. Jadi kalau kita misalkan begini Bu, orang beriman minta kepada Allah, ya Allah saya ingin A, diijabah oleh Allah di dunia. Doanya itu jadi amal soleh. Terus apa yang dia minta dikabul sama Allah, betul? Ya, ya Allah unjuk panas-panas, ya Allah please tukang rujak, torojol tukang rujak. Nah berarti apa? Diijabah dan dikabul, betul tidak? Karena kita yakin doa itu adalah ibadah, maka kita hanya minta kepada Allah, bahkan minta tukang rujak ke Allah gitu sebenarnya. Kemudian yang kedua dikabulnya, betul tidak? Tapi kalau orang zolim dikabul tidak doanya, bisa dikabul di zolim, betul tidak? Tapi tidak jadi apa? Tidak jadi ijabah, tidak jadi amal soleh bagi dia semuanya. Begitu pemahaman Ustadz ya, begitu. Makanya istijabah doa itu 3, di dunia diberinya, atau disimpan, atau dijauhkan dari mara bahaya. Tapi pasti semuanya jadi amal soleh gitu. Enggak begini, mohon maaf ceritanya Pak, jangan begini.
Ustadz kalau saya berdoa terus dikabul sama Allah, terus di akhirat saya nggak dapat apa-apa dong? Enggak Pak, tetap aja pahala berdoanya dapat. Nah kalau tidak dikabul di dunia, pahala doanya plus kabulnya di akhirat gitu. Makanya ada orang-orang nanti di akhirat itu bingung masuk surga Ibu. Ya Allah kenapa saya itu kok masuk surga? Tahajud belang betong, saum tara, sodakoh komo. Ternyata apa amal solehnya? Doa Pak. Tidak dikabul-kabul sama Allah di dunia. Tapi bahasanya tidak dikabul di dunia kan betul tidak? Dikabulnya di mana? Di akhirat. Tapi itulah istijabah. Itulah ijabah dari Allah. Gitu. Maka jangan pernah rugi berdoa mah. Terus aja minta sama Allah. Ya begitu. Wa an Mutarib bin Syikhir. Qala tadakkartu majma'ul khair. Aku teringat tentang Jima'ul khair, jadi kumpulan kebaikan. Faidal khairu katsir, kebaikan itu banyak. As-saum was salat. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla. Ya. Dan semuanya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Kita bisa salat, bisa saum karena siapa? Karena Allah. Begitu ya, itu. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla. Dan apabila engkau tidak mampu atas apa yang ada pada tangan Allah kecuali dengan memintanya, payu'tiaka, lalu Allah akan memberikannya kepada engkau. Faida jima'ul khairi ad-du'a. Maka sebenarnya semua pokok kebaikan itu adalah berdoa. Karena punten, orang bisa sholat, orang bisa saum, orang bisa apapun karena Allah beri kan, betul tidak? Dan meminta kepada Allah kan ibadah, betul tidak? Berarti ibadah yang terbaik itu adalah apa? Doa. Sebab sebelum sholat, sebelum saum doa dulu gitu. Cuma seringkali kita teh lupa minta doa teh urusan dunia. Bukan bukan salah, bukan Bapak Ibu semuanya. Itu juga boleh. Cuma ada cumanya Bapak Ibu semuanya. Kalau urusan dunia harus ada kata kunci yang tidak boleh dilupakan. Apa? Ya Allah berikan dan berkahi. Boleh Pak minta dunia kepada Allah, bukan boleh, dah harus ya. Kepada siapa lagi kita meminta, betul tidak? Tapi kalau urusan dunia mah harus diakhiri dengan apa? Dan berkahi. Seperti doa Rasul kepada siapa? Anas bin Malik. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Betul tidak? Ya Allah perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya dan berkahi. Gitu berkahi. Sebab kalau banyak anak, banyak harta, teberkah lir. Banyak anak, teboga harta, komo. Teberkah gitu ya, mohon maaf. Tapi memang berkah Bapak Ibu semuanya. Berkahlah kuncinya ya begitu. Kalau urusan dunia, gitu ya. Nah, kalau urusan akhirat ya cukup minta jadi soleh, minta itu silakan ya. Nah, wapi babi tazkiyah. Nah ini dalam bab penyucian jiwa. Sahani Nabi SAW anu qala fi du'ahi. Nah ini Rasul sering berdoa dengan doa ini Bapak Ibu semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah ia ya Allah karena engkau lah sebaik-baiknya zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pelindung dan pemiliknya. Yang bolak-balikan jiwa kita siapa? Allah. Kami minta sama Allah agar kita diberikan penyucian. Wa fi hadad doa, nah lihat. Dalam doa ini isyaratun wa tanbih, ada isyarat dan peringatan ala anna tazkiyatan nufus, bahwasanya kesucian jiwa itu biyadillahi, ada pada tangan Allah, Allamul ghuyub, yang mengetahui perkara yang gaib. Wa inna miftahal a'zam, kuncinya yang paling besar wa du'a, adalah berdoa. Waliftiqaru ila Allah azza wa jalla, dan merasa butuh dengan Allah. Jadi ibu bapak semuanya, kunci kedua kalau kita ingin suci jiwa kita banyak berdoa. Ulang-ulang doa ini. Gitu ya, ulang-ulang doa ini. Walihada kana aktsaru doa sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu doa yang paling dibaca oleh Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka teguhkan hatiku dalam agamamu ya Allah. Ya.
Pamata istama ala abdu qalbuhu, maka ketika berkumpul hati pada seorang hamba, wasadaqat daruratuhu wa wafaqatuhu, dan benar kedaruratannya dan juga kebutuhannya. Jadi maksudnya benar kebutuhannya kepada Allah gitu Bapak Ibu semuanya, ingin menjadi orang yang bersih jiwanya. Wa qawiya raja'uhu, dan kuat harapannya. Walam yata'ajjal ijabah, dan tidak bersegera untuk diijabah, artinya tidak kan ada orang yang berdoa itu, ya Allah kabulkan sekarang kan nggak bisa begitu. Ya begitu, terserah Allah ya begitu ya. Sehingga biasanya karena tidak dikabul ditinggalkan doanya. Nah itu ya ta'ajjal ya itu. Tidak demikian. Wa taharul awqatil fadilah, memilih waktu-waktu yang utama, fala yakadu yuradu du'ahu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Wa a'dhamu yu'inaka ala du'a ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah. Lihat, dan paling besar yang membantumu dalam berdoa adalah pengetahuanmu bahwasanya kesucian jiwamu ada pada tangan Allah. Allah walladzi yuzakki may yasha, Allah yang mensucikan jiwa yang Allah kehendaki. Wal amru kullahu lahu, dan segala urusannya adalah bagi Allah. Wa tahta masyiatihi, dan di bawah keinginan Allah. Kama qala balillahu yuzakki may yasha, tapi Allah mensucikan orang yang Allah kehendaki. Ya gitu. Qala ta'ala, walau la fadlullah alaikum, seandainya tidak ada karunia Allah bagi kalian, wa rahmatu, dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada yang bersih seorang pun di antara kalian abadan selamanya. Walakinallah yuzakki may yasha, tapi Allah mensucikan orang yang Allah kehendaki. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan ma zaka minkum itu mahtada ahadun minal khalaik, tidak ada seorang pun hamba makhluk yang mendapatkan hidayah li syai'in minal khairi, terhadap satu kebaikan pun, yanfa'u bihi nafsahu, yang beri manfaat kepada dirinya, walam yattaqi syai'an minasyarri, dan dia tidak bisa menjauhi keburukan sedikit pun, yadfa'u nafsi, bisa menghilangkan dari dirinya, kecuali semuanya itu adalah merupakan karunia Allah gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa sholat, bisa saum, itu semuanya karunia Allah. Kita bisa ngumpul hari ini karunia Allah Bapak Ibu semuanya. Betul tidak? Karena berapa banyak teman-teman, karena ada kegiatan ya. Wa qala al-Bara, kana Rasulullah SAW yaumal ahzab yanqulu ma'ana turab. Ya. Rasul ketika perang Ahzab itu ikut Pak bersama para sahabat menggali parit. Ya, membuang tanah begitu ya. Walaqad wara turab bayadabatni, dan tanah menutupi perutnya yang putih katanya. Wa huwa yaqul, wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina, seandainya bukan karena Allah kita tidak akan dapat hidayah. Wala tasaddaqna, dan kita tidak mungkin bisa bersedekah. Wala sholaina, dan kita juga tidak bisa sholat. Jadi semuanya karena Allah. Fal hidayatu wal imanu wal khairu kullu biyadillahi wahdahu. Hidayah dan iman semuanya ada pada tangan Allah. Wa qad kana Rasulullah SAW yaghrisu hadal amra fi nufus sahabah, dan Rasulullah menanamkan ini semua dalam jiwa para sahabat. Wa yaqidu alaihi bistimrar, dan Rasul mengulang-ulanginya terus ya, supaya menegaskan hal tersebut. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahilu khutbatahu biqaulihi. Nah, Rasul kalau mulai khutbah pasti dengan man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, untuk mengingatkan bahwa hidayah itu urusannya Allah, bukan kita. Fahadal aslu wa a'dhamul abwab, ini adalah merupakan bab yang paling agung li tazkiyatin nafsi, bagi penyucian jiwa. Faman alima anna shalah nafsi wa zakati wa istiqamati biyadillah, barang siapa yang mengetahui bahwasanya beresnya jiwanya, sucinya jiwanya, dan istiqomah itu ada pada tangan Allah, laja ilahi, maka dia akan segala meminta kepada Allah. Wa aqbala ala babihi mulihan alaihi bidu'a, dan dia akan mengetuk pintu Allah, memaksa kepada Allah dengan doa. Rajian tamian, berharap dan berharap sangat Allah memberikan kesucian jiwa. Liyana laminhu zakatan nafsi, supaya mendapatkan kesucian jiwa, wa najataha wa falaha fid dunya wal akhirah, dan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi pondasi kaidah kedua, kita tidak mungkin bersih jiwa kita kecuali dengan apa? Dengan berdoa. Maka perbanyaklah doa meminta agar jiwa kita disucikan. Itu. Baik.
dua aja dulu ya Pak, atau kita lanjutkan? Biasanya sampai jam berapa Pak Haji, mohon maaf? Oh 9:30 ya, baik, 9:30. Ya, Ustadz lupa lagi soalnya sampai jam berapanya gitu ya, mohon maaf. Jadi yang pertama tadi sucikan tauhid, bersihkan tauhid ya, itu luruskan, ikhlaskan setiap amal kita. Yang kedua adalah memohon kepada Allah, karena itu adalah kaidah yang kedua. Nah, yang ketiga, Al-Qur'anul Karim manbi'ut tazkiyah wa mu'inuha. Al-Quran adalah sumber kesucian dan yang bisa mewujudkannya, yang menolong untuk mewujudkannya. Gitu. Berarti Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin suci jiwa, tidak boleh jauh dari Al-Quran. Kan nggak mungkin jiwa kita suci kalau tara maca Quran. Poek. Betul? Oh, ingin suci jiwa tapi ditaruh si busak mawas Quran. Tara, sabarajud sadinten? Sajuz, alhamdulillah yang bisa 1 juznya luar biasa ya. Aduh, one day one juz, one day one page atau lah ya, one day one sheet gitu ya. Ya gitu ya, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Baik. Allah berfirman, laqad manallahu, Allah telah memberikan karunia alal mu'minina kepada orang beriman, idba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di antara mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari mereka, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ya, fa'adhamu ma tazku bihin nafsu Al-Qur'anul Karim. Ya. Hal yang paling agung yang membuat jiwa itu suci adalah Al-Quran. Alladzi huwa kitabut tazkiyah manba'uha wa mu'inuha, ya. Ya, dialah yang kitab pensucian, dialah manba'uha, sumbernya, dan yang akan menguatkannya. Wa masdaruha, manba' itu mata airnya, wa masdaruha adalah sumbernya. Paman arada li nafsi tazkiyah falyatluha fi kitabillah azza wa jalla. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka cari dalam kitabullah. Qala Ibnu Abbas, nah, dominallah, Allah menjamin, liman taba al-Quran, bagi orang yang mengikuti Al-Quran, alla yadhilla fid dunya, tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirati, dan tidak merana di akhirat, tidak menderita di akhirat, tidak sengsara di akhiratnya. Tsumma ta'ala, kemudian kemudian beliau membaca, Ibnu Abbas membaca firman Allah, pamanittaba'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Itu ya. Jadi Bapak semuanya biasakan ya baca Al-Qur'an, tapi dengan tadabbur. Tadabbur. Jadi satu ayat direnungkan, dibaca terjemahnya, baca tafsirnya kalau ada. Karena Al-Quran itu dahsyat ya. Hari ini kita baca, besok kita baca, kita renungan, maknanya semakin meluas, semakin dalam gitu ya, itu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Dia seperti mata air yang tidak pernah kering. Gitu ya itu. Walaupun kalimat sama, kita baca berulang-ulang, ke hatinya beda. Perasaannya beda gitu. Makanya kalau orang mau mensucikan jiwa tapi tidak mau baca Al-Quran, itu mah burung pungguk berdudukan bulan ya, kalau kata orang kita ya, begitu ya. Tidak mungkin bisa terwujud gitu ya. Karena petanya di Al-Quran. Sumbernya di Al-Quran gitu ya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi yang ada di dalam dada. Jadi obat bagi hati. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatun, dan kasih sayang lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu semuanya, orang beriman mah dengan Al-Qur'an itu pasti akan sangat akan sangat intens hubungannya gitu. Enggak mungkin enggak gitu ya. Makanya harus punya wirid Ibu, Bapak semuanya. Wirid. Wirid itu amal soleh yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan berulang-ulang, itu namanya wirid. Ya, wirid. Itu wirid gitu ya. Di DT itu sekarang sedang ada program Pak,
Mewajibkan semua santri karya untuk membaca surat Al-Baqarah dengan terjemahnya. Al-Baqarah. Kenapa? Karena 70% kosakata Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah, Ibu Bapak semuanya. 70-80% ya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu semua bisa menerjemahkan Al-Baqarah, kesananya insya Allah. Ulah dugi Kak, 70 tahun masih kena terang, kita terjemah teh. Ya. Makanya Al-Baqarah Pak, mohon maaf, kalau kita mau belajar Al-Quran, terjemah, maka kuasai terjemah surat Al-Baqarah, gitu. Ya. Maka riadohnya itu di DT itu sekarang pokoknya kudu dibaca Al-Baqarah. Kalau perlu setiap hari tamat. Berarti berapa juz Pak? 2,5 juz ya, gitu ya itu. Dengan terjemahnya, tapi ya, kaitannya berat dengan terjemahnya ya, begitu. Nah, baik. Qala Ibnu Qayyim. Nah, ini Bapak semuanya. Al-Qur'an wa syifa'ut tam. Lihat, Al-Qur'an adalah obat yang sempurna, obat yang mujarab bahasanya ya. Min jamil adwa'i, dari semua penyakit, al-qalbiyah penyakit hati, wal badaniyah penyakit fisik juga. Wa adwa'ud dunya, dan penyakit dunia, wal akhirah, dan juga akhirat. Jadi kalau mau sembuh baca Quran perbanyak zikir dengan baca Al-Quran gitu. Makanya baca Quran yang terbaik itu bukan begini Pak. Kita kan baca Qurannya begini Pak. Ini HP ya. Gitu. Baca Quran itu digerenengkeun, Bu. Orang Sunda mah digerenengkeun. Ada suaranya kedengaran telinga kita. Supaya apa? Supaya jadi obat untuk telinga kita, obat baca untuk mata kita, untuk hati kita gitu. Ya. Ya, jangan hanya diam begini. Dia mah gampang Mas. Apalagi mohon maaf Ibu semuanya, Ustadz senang itu aplikasi ini Pak, kalau di ini aplikasi Quran namanya Surah. Nah Surah ini aplikasi yang luar biasa, kita klik dia bisa dibaca sendiri ayat itu, kata-kata itu terjemahnya bahasa Inggris, bahasa Arab, tafsirnya begitu. Namanya Surah, ya begitu. Luar biasa ya begitu. Ini orang yang membikinnya itu pahala insya Allah dahsyat banget. Begitu, memudahkan kita untuk bertadaburi Al-Quran. Begitu ya, surah. Surah namanya. Surah kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia surah. Surah. Gitu ya. S-U-R-A-H, surah. Gitu ya. Wa qala ta'ala, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan Alkitab, Al-Quran, yatlunahum, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya membaca. Ulaika yu'minuna bihi, itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa tilawatul kitab haqqa tilawati, yang dimaksud membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya membaca, takunu bi qiraatihi wa hifdhihi. Lihat, membaca dan menghafalkannya. Membaca, menghafal. Suka membaca menghafal atau baca saja? Perbaiki, berarti baca dan hafalkan. Wa fahmi wa tadabburihi, memahami dan mentadaburi. Paham sih, kalau paham begini Bu, paham baca, oh iya, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, paham. Tapi tadaburi Bu, kenapa pakai bismi, kenapa pakai bi, kenapa Allah ar-Rahmani ar-Rahimi, kenapa enggak yang lain? Nah itu tadabur. Dan harus dilakukan oleh kita gitu Bapak Ibu semuanya, supaya menjadi sesuatu yang gitu ya, itu ya. Cuma kalau baca terjemah saja ya udah, hanya itu aja. Hanya paham saja tapi tidak tadabbur. Wal amali bihi, dan mengamalkannya. Kama fassarahu bidzalika sahabat wat tabi'un, sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ibnu Mas'ud mengatakan, kana rajulu minna, nah, seorang di antara kami, idza ta'allama asyarat ayat, apabila belajar 10 ayat, lam yuzawizhunna, tidak akan melampaui 10 ayat itu, hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihinna, sampai mengerti makna-maknanya dan mengamalkannya. Jadi 10 Pak. Coba. Jadi berarti Ustaz sana one day one judge-nya Ustaz ya. One day 10 ayat. Tapi dengan tadabur ya, begitu Bu ya.
berusaha untuk mendalami gitu ya itu. Sekarang sudah banyak tafsir-tafsir terjemah ya, bisa untuk jadi rujukannya. Tapi Ustaz sebenarnya kalau secara pribadi punten, tafsir yang paling nyaman itu kalau versi Indonesia Quraisy apa betul. Dr. Quraisy itu kalau menerjemahkan Al-Qur'an menafsirkannya enakeun, Pak. Kecuali bab beliau itu agak di masalah itu ketika bab jilbab itu aja. Tapi yang lainnya mah ya gitulah. Sebagaimana kalau mau belajar punten Pak, Balaghah itu kan jamak syari, kitab Syiah. Yang paling dalam membahasnya gitu. Ya makanya pelajarilah tafsir Al-Misbah Dr. Quraisy itu luar biasa ya begitu. Wa qiraatul Quran duna fahmi ma'aniha. Lihat Pak, punten ini mah, ini kritikan bagi kita. Membaca Al-Qur'an tanpa paham maknanya, awal amal bima ja'a bihi, atau dengan tidak mengamalkannya, la tu'addu tilawatan bihaqqin, tidak dianggap membaca dengan benar. Ya. Walidha yaqulu Fudhail bin Iyad. Nah. Oleh karena itu Ibnu bin Iyad mengatakan innama nazalal Qur'anu liyu'mal biha. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fatakhadana qira'atu amalan. Tapi manusia menjadikan bacaan sebagai amalan. Ya, betul enggak? Harusnya Al-Qur'an untuk diamalkan. Yang terjadi bacaan jadi amalan. Tidak jadi Al-Qur'an tidak jadi amalan, hanya jadi bacaan. Tuh kan gitu Bapak Ibu semuanya. Padahal Al-Qur'an itu harusnya jadi amalan. Gitu ya itu. Buktinya apa? Tadarusan di masjid Bapak Ibu semuanya, dibaca ayatnya tentang sedekah. Tetangga anu kelaparan enggak diperhatikan. Nah eta teh berarti Al-Qur'an tidak diamalkan. Hanya jadi bacaan hanya jadi amalan ya gitu ya. Al-Qur'an bukan jadi amalan. Baik. Wa idza akramallahu abdahu bi tilawatil Qur'an, apabila Allah memuliakan seorang hamba dengan membaca Al-Qur'an, wa tadaburi dan mentadaburinya, wa mujahadati nafsi alal amal bihi, dan berusaha untuk mujahadah dirinya untuk mengamalkan, nala minat tazkiyati au paronasib, maka dia akan mendapatkan kesucian dengan sempurna gitu Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Jadi kaidah ketiga, kita tidak mungkin mensucikan jiwa kita kalau kita tidak sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tidak membacanya, tidak mentadaburinya, dan tidak mengamalkannya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Maka niatkan dalam hati kita, pertama tadi ikhlas, belajar untuk ikhlas. Selalu mempertanyakan kalau mau beramal gitu ya. Gak apa-apa nanya, itu ikhlas karena Allah atau karena yang lain. Tapi begini Bapak Ibu semuanya, ini ada pernyataan yang harus jadi catatan kita. Kalau orang, punten Bu, gak beramal gara-gara orang, maka itu disebut riya. Tapi beramal karena orang itu sebutnya syirik. Perhatikan. Jadi misalkan gini, Bapak kunon teka masjid, asin disebut riya, syirik eta teh. Eta teh riya, mohon maaf. Eta teh riya gitu. Jadi teka masjid ya karena takut teu ikhlas eta teh riya. Tapi ke masjid gara-gara orang lain syirik. Maka ikhlas itu selamat dari keduanya. Berarti naon Allahumma paksakeun. Betul Pak. Berarti pilihannya Pak, datang terus saja. Nanti lama-lama berusaha untuk belajar ikhlas. Jadi ikhlas itu ujung Pak, proses. Gitu ya. Proses saja terus. Mungkin pertama mah ya pasti ada ingin kelihatan orang, tapi lama-lama mah enggak, dia akan merasa cukup dengan pandangan Allah, kan gitu. Namanya manusia kan, betul tidak? Gitu. Jadi enggak mungkin ikhlasnya kayak kunaon tacan ka masjid, abi teh tacan ikhlas. Bilih rugi cenah ka masjid teh ikhlas mah, itu teh berarti apa tadi? Riya nih gitu teh Bapak Ibu semuanya ya, gitu ya. Nah, begitu ya itu. Yang kedua tadi pondasinya apa? Kaidah yang kedua? Berdoa. Doanya tadi apa? Allahumma, ayo dites sekarang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu dibaca setiap sholat.
Dan yang ketiga, jangan lupa berinteraksi terus dengan Al-Quran, Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya cukup membaca, tapi sekarang naikkan terjemahnya, baca terjemahnya, sudah baca terjemahnya. Mungkin tadabur mah Bapak Ibu semua nggak butuh banyak ayat, satu ayat saja tadabur mah ya, satu ayat aja. Ibu resapi naon gitu gitu. Oh iya ya, gitu. Nanti insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat ya. Nah, pondasi tadabur dari mana Ustaz? Dari terjemah. Lanjut kalau ada tafsir gitu ya. Insya Allah itu akan semakin mensucikan jiwa kita. Itu Bapak Ibu semuanya untuk malam ini. Ada pertanyaan satu? Kalau ada mau bertanya silakan Ibu. Baik. Doa itu Ibu yang terbaik sebenarnya doa itu bil ma'thur. Doa yang ada contohnya. Kenapa? Karena ungkapan kalamullah dari Al-Quran misalkan atau doa dari Rasul itu kata-katanya sudah paling pas. Ya, gitu ya. Maknanya itu paling lengkap gitu ya. Yang tidak bisa disampaikan oleh bahasa kita gitu, Bu. Itu, ya itu. Nah, makanya harus menghafal yang ma'thur gitu ya itu. Tapi kalau kita tidak bisa, masih belum hafal, boleh gitu ya. Nah, jangan merasa cukup, yang penting mah dengan bahasa Indonesia aja gitu. Enggak Bapak Ibu semuanya. Sok Bapak Ibu semuanya kalau kuasai bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya dengan bahasa Arab itu lebih powerful doa kita itu sebenarnya mah dibandingkan dengan terjemah. Gitu kan gitu. Karena bahasa kita memiliki keterbatasan untuk mengungkapkannya, gitu ya, gitu itu. Makanya doa itu tidak harus dihafal kok Bapak Ibu semuanya, dibaca juga nggak apa-apa. Betul tidak? Di sana tulisan itu dibaca nggak apa-apa. Tidak harus di luar kepala maksud Ustaz. Ya gitu. Tapi kalau sering mah lama-lama juga hafal kan gitu ya itu ya itu. Nah, kecuali kalau doa tidak ada maksurnya, tidak ada contohnya dari Rasul misalkan tentang urusan dunia kan nggak mungkin ada yang detail dari Rasul mah ya. Kita boleh dengan bahasa kita. Tapi kalau yang doa yang ma'thur itu amalkan dulu gitu Ibu ya. Berusaha untuk dihafalkan. Kalau masih belum hafal monggo, enggak apa-apa dengan bahasa kita juga. Begitu. Begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.